orang ini betul-betul bersahabat, loyal, atau memang setia nggak sih sama saya? Kan Pak Jokowi mempertanyakan hal itu pasti dalam dirinya. Terbukti tidak. Apa? Ganjar tidak ngomong dulu sama Pak Jokowi ketika mengatakan melarang Israel main di U20 ya. U20. Ya kan langsung dia kan dengan Gubernur Bali itu menyatakan menolak itu kan kehadiran Israel gitu. Nah di situ kan udah jadi catatan buat Pak Jokowi. Apa salahnya sih? Tanya saya dulu, ya kan? Pak, ini ada begini-gini gimana Pak? Apa yang ini? Kan dia sebagai gubernur. Ternyata dia lebih mementingkan PDIP-nya daripada Pak Jokowi, faktor Jokowi. Artinya kan ini udah mulai renggang nih di situ ya hubungan itu. Nah kemudian bagi Ganjar dia berpikir juga ya wajar kalau dia berpikir bukan sebagai kawan, tapi berpikir sebagai politisi, ya kan? Nah, di sini menyangkut aspek moral juga kan? Artinya dia berpikir, gua kalau ngikutin Jokowi kan Jokowi nggak bisa calonkan saya jadi presiden, nggak punya partai. Oke presiden, tapi tidak punya partai untuk mencalonkan saya. Kalau saya dengan Megawati dan PDIP, kan saya jauh lebih besar untuk menjadi capres. Jadi soal tiket ya. Gitu. Nah, lama-kelamaan kan Jokowi kan berpikir, ya wis, orang Jawa kan begitu, ya wis ya, kalau kamu memang mau ke sana aja. Ya kan nggak apa-apa. Kita berpisah. Nah, orang tuh nggak paham itu. Yang dilihat kan yang wujud aja, yang latennya tuh orang nggak lihat. Nah, ini yang latennya itu sebenarnya yang terjadi. Nah, sampai pada akhirnya deklarasi Ganjar Pak Jokowi last minute kan dikasih tahu. Dia kan sudah pulang dulu ke Solo, kemudian dikasih tahu besoknya balik lagi kan. Pas menjelang Lebaran lagi. Menjelang Lebaran, 2 hari menjelang Lebaran. Jadi kalau kita lihat ini memang tidak bisa juga PDIP menyalahkan Pak Jokowi bahwa Jokowi berkhianat kepada PDIP, tapi ada proses. Terutama adalah Ganjar gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ kan jelas itu. Kemudian bagaimana tingginya survei Jokowi. Kalau waktu itu Jokowi dukung Puan, pasti Puan lebih tinggi Ganjar surveinya. Cuman kan udah Jokowi kan dukung Ganjar. Akhirnya semua orang mengatakan karena sering dibawa kemana-mana kan. Betul. Coba misalnya ketua DPR jalan sama Jokowi kemana-mana. Iya kan? Ketua DPR Puan Maharani keliling kemanapun Jokowi dia ikut mendampingi. Itu pasti bisa. Ketua Komisi 1 aja si Mutia bisa ikut Jokowi acara apa, banyak acara, apalagi ketua DPR. Kalau waktu itu yang diboyong sama Pak Jokowi keliling kemana-mana, ya pasti Puan lebih tinggi surveinya. Lebih tinggi itu kepak sayap kebinekaannya makin tinggi. Makin tinggi. Kan dulu istilahnya kan kepak sayap ya. Tapi karena orang lihat Pak Jokowi itu sering sama si Ganjar, akhirnya Ganjar dipersepsikan orang, oh ini Ganjar didukung Jokowi gitu loh. Makanya setelah Jokowi tidak mendukung Ganjar lagi, arahnya ke Prabowo, maka ambles lah surveinya dia. Dari 30 sekian menjadi 20 sekian kan. Malah Anies lebih tinggi kan gitu. Nah. Dan itu diperparah dengan timnya Ganjar yang ofensif. Iya. Ke Jokowi makin drop. Makin drop lagi. Nah, itu yang dilupakan gitu, Mas. Nah, tadi apa lagi, Mas? Enggak, tadi soal Mas Hasto. Mas Hasto kan belakangan ini agresif banget nyerang Gibran, dibilang bahwa Gibran. Tapi sebelum itu kan Mas bilang tadi soal Mbak Mega kenapa harus... iya, Mbak Mega itu kan sebelum Pilpres banyak bicara. Iya, dan juga kan wah ini jangan sampai ini intimidasi gaya Orde Baru. Beliau nggak menyebut nama, dan tapi pasti kan, menang 1 putaran. Iya, menang 1 putaran apa gitu kan. Arahnya kan seperti kayak begitu heroik gitu. Nah, tapi setelah heroik dan juga tadi Bang mengaitkan antara ini terjadi intimidasi nih oleh pemerintah kayak zaman Orba gitu. Jangan sampai itu, kita jangan takut gitu. Tapi begitu hasil Pilpres keluar, kan sampai sekarang Bu Mega belum ngasih pernyataan tentang hak angket, tentang oposisi, tentang Pak Jokowi, tentang apa itu nggak ada pernyataan sama sekali. Tentang MK juga nggak ada. Apa yang terjadi? Ya,
Pertama kan kalau kita lihat sikap Bu Mega ini, kepercayaan dia itu tinggi kepada orang per orang yang dekat sama dia, kan gitu. Sehingga masukan-masukan yang diberikan itu pun juga dia terima dengan terbuka. Itu Bu Mega itu seperti itu. Kalau dia sudah percaya dan dia suka sama orang itu. Nah, orang-orang yang dia anggap kompeten, percaya, dekat, memberikan masukan, kemudian ternyata masukan itu berbeda sekali faktanya, kenyataannya. Iya kan? Misalnya fakta katakan kita sudah seperti Orde Baru. Nah, apanya tuh Orde Barunya? Ya kan? Kan susah itu. Itu kan pasti hasil diskusi, nggak mungkin Mbak Mega tuh punya pikiran seperti itu. Pasti ada masukan-masukan kepada Ibu Mega seperti itu. Kemudian kita menang 1 putaran. Itu 2 kali kalau nggak salah Ibu dalam 2 momen bicara di depan relawan, satu lagi saya nggak tahu di depan apa acara PDIP, bilang itu. Nah, kita kan bertanya, kok Ibu ini bisa yakin 1 putaran? Ya kan? Kalau dia membaca survei, kan nggak mungkin. Bahkan Saiful Muzani aja survei yang di hire oleh Ganjar dan mungkin juga PDIP, saya nggak tahu ya. Juga kan kira-kira hasilnya kan sama dengan yang lain. Terbukti quick count-nya SMRC kan sama dengan yang lain. Ya kan? Jadi tidak ada perbedaan. Lalu kenapa Ibu Mega berani mengatakan 1 putaran? Menurut saya ini ada masukan. Masukan yang salah dari orang-orang terdekat pasti. Nah, orang-orang ini juga ada kemungkinan salah juga membuat mapping peta. Ya kan? Gitu. Sehingga diberikanlah informasi kepada Ibu, kita menang 1 putaran. Nah, Ibu percaya mungkin yang menyampaikan ini orang-orang terdekat dia yang nggak mungkin salah gitu loh. Ya kan? Ya, Ibu Mega kan bukan seperti SBY ataupun seperti Prabowo misalnya. Atau katakanlah seperti Jokowi yang memang yang namanya survei itu betul-betul dipelajari. Kan sehingga banyak juga kawan-kawan yang punya lembaga survei itu kan diundang Pak Jokowi untuk bertanya bagaimana keadaan. Ibu Mega kan orangnya bukan seperti itu. Kalau ada masukan begini ya dia terima gitu loh. Sehingga setelah melihat kenyataan tanggal 14 Februari seterusnya, apalagi dengan real count, quick count ya, dia lihat kok beda sekali, malah bukan 1 putaran kita nomor 3 gitu loh. Nah ini kan orang terus terang kan, wah gimana ya gitu. Nah jadi buat Ibu Mega ini betul-betul menjadi satu pikiran, perasaan yang dia rasakan, dia sekarang sedang kontemplasi lah kira-kira. Ya kan, merenung kenapa hal ini terjadi. Kan dia juga bisa berpikir, apa tega nih orang-orang dekat saya ini ingin menjerumuskan saya. Belum tentu juga kan. Bisa jadi orang ini juga kadang nggak tahu. Ini kan berantai nih. Informasi-informasi gini ini kan berantai. Misalnya Mas percaya saya percaya lagi sama orang lain, percaya lagi. Nah semakin jauh kepercayaan itu kan semakin informasinya kan semakin jaraknya semakin jauh gitu kan. Ini kayak sanad ya. Kalau dalam hadis itu ada mata rantai transmisi pesan. Nah, sanad itu kan begini, kadang-kadang ada 1, 2 yang nggak dipercaya orang ya kan. Betul. Nah, di sini kan bisa juga. Gitu, mata rantainya ada yang putus nih 2. Ya kan ternyata orang ini pernah berbohong. Ya kan itu akhirnya hadisnya kan dianggap doif. Ini tepat ini kita bicarakan ini masa Ramadan. Bicara. Nah, tapi di sisi lain kan tadi yang soal Mas Hasto ya. Jadi Ibu Mega yang seperti itu, kemudian kan ini Mas Hasto kan belakangan kan gencar banget nih. Iya. Ada rangkaian serangan terhadap Gibran ya. Terus belakangan terhadap Pak Jokowi yang dia bilang akan men-take over PDIP. Sampai Pak Jokowi berkomentar, kan jarang banget Pak Jokowi berkomentar terhadap serangan kepada beliau kan. Nggak usah begitulah atau gimana sih? Ya, pertama kan Pak Jokowi waktu pertama ditanya wartawan persis hari yang sama, Pak Jokowi itu kan mengatakan bahwa wah PDIP ya, saya pikir Golkar.
gitu kan. Kan diisukan Golkar, kok jadi dia bingung juga, kok ada PDIP, take over PDIP kan. Waduh, dia bilang, agak bingung juga dia jawabnya kan itu. Ya kan santai ya. Nah, tapi jawaban kedua tadi kan memang kita baca ada di media sosial. Betul. Bahwa kalau nggak salah beberapa TV itu mengatakan bahwa jangan begitulah, gitu kan. Hasto jangan begitulah. Nah, ini artinya warning juga buat Hasto ya. Artinya nggak usahlah buat isu-isu yang terlalu jauh gitu ya. Dasar kebenciannya kepada Pak Jokowi itu sudah terlalu dalam. Nah, itu mungkin begini, betapa dia memang rasakan bagaimana Ibu Mega itu merasa katakanlah dikhianati oleh Jokowi tanpa melihat sebab musabab latar belakangnya. Kan semuanya kan kalau kita nggak emosional, kita lihat kan sebabnya apa sih? Latar belakangnya kenapa sih begini? Jadi kita semakin rasional. Semakin hal-hal kebencian bisa kita minimalisir. Yang kalau yang kita buat itu adalah terus pakai perasaan, baper. Nah, ini yang susah. Akhirnya semakin kebencian semakin besar, semakin tebal. Artinya bangun pagi saya serang Jokowi. Kan sama dengan Rocky Gerung kan? Iya. Rocky Gerung lagi ingatnya langsung Jokowi. Rocky Gerung itu kan mimpinya mimpi Jokowi. Bangun pagi Jokowi. Saya ingat dulu Pak Kwik Marzuki Usman. Itu kan pertama sekali sebagai orang yang menginisiasi lahirnya Bursa Efek Jakarta. Betul. Setiap hari diserang oleh Pak Kwik. Sampai kata dia dalam satu pidato Marzuki Usman, ada orang bangun pagi bagaimana caranya ngomongin Marzuki Usman dan Bursa Efek Jakarta. Nah, tapi ternyata kan Bursa Efek ini berkembang dan dibutuhkan. Gitu. Waktu awal-awal tuh Pak Kwik nggak setuju. Nah, itulah kira-kira ada orang yang memang bangun pagi, dia tidak kalau kita kan di dalam Islam bangun pagi pertama mengingat Allah dulu. Kebaikan-kebaikan ya kan. Nah, ini enggak energi positif lah ya. Ini kejelekan-kejelekannya. Bangun pagi apa ya kejelekan Jokowi? Itu saya kira udah. Jadi disinilah menurut saya, misalnya begini ya. PDIP melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim, Polda ya. Kemudian itu kan kasusnya karena kasus Jokowi. Tiba-tiba PDIP menarik lagi, ya kan? Nah, jadi maksud saya ya memang ini antara saya tidak melihat ini PDIP ya. Ini ya Hasto lah. Yang memang narasi kebencian itu betul-betul dibangun. Tapi ada juga beberapa orang ya, seperti Ciko Hakim, Deddy Sitorus misalnya, beberapa orang yang lain, Masinton, termasuk kan kawan dekat Pak Jokowi juga di PDIP itu kan, siapa? Kok jadi lupa aku. Rambut gondrong siapa? Si ini. Adian Napitupulu. Adian. Ya. Kok lupa saya, Adian Napitupulu misalnya. Kan semua itu menyerang. Tapi kan sekarang nampaknya yang terbuka sekali kan Mas Hasto. Dan Mas Hasto ini kan serangannya menjadi, kalau kita baca dalam kaitannya dengan power game ya, itu menjadi menarik dan penuh dengan banyak menimbulkan pertanyaan ya terkait dengan hubungan PDIP dan Pak Jokowi, karena seberapa jauh sikap Mas Hasto ini mencerminkan sikap PDIP terhadap Jokowi gitu loh. Karena kan juga ada yang bilang itu loh Bang, yang soal bahwa ada dua faksi lah di PDIP. Di PDIP ya. Iya kan, ada faksinya Mas Nanan yang diwakili oleh Mas Hasto yang ofensif, ada faksinya Mbak Puan dan Bambang Pacul yang lebih akomodatif pada Pak Jokowi. Nah, itu seberapa jauh ini fenomena apa gitu yang tadi itu agresif kepada Jokowi ini? Kalau dikaitkan dengan soal itu. Ini kan persoalan, kembali lagi persoalan pencapresan Ganjar. Kan berangkatnya itu dari situ. Jadi belum move on. Ya, gitu ya. Mbak Mega, Mbak Puan, Bambang Pacul, Trimedia Panjaitan, beberapa orang yang disebut Dewan Kolonel itu, mereka kan menolak itu. Pencapresan si Ganjar gitu. Dan mereka
juga tidak menyatakan menginginkan Mbak Puan, tapi bukan Ganjar gitu loh. Nah, artinya begini, Ganjar ini suka jalan sendiri, ya kan? Merasa sudah menjadi survei tinggi, capres tinggi, jadi tidak berkomunikasi, ya kan? Bagaimana? Ya ada, kemudian komunikasi itu ada, tapi udah keterpaksaan, bukan dari awal terbangun gitu loh. Nah ini kan beda, ya kan? Kalau dari awal kita memang sudah kumpul-kumpul, sudah bicara, sudah ngobrol, ini kan tiba-tiba aja kan? Begitu dia sudah mencuat, ada clash, nah baru dia berupaya untuk itu. Tapi mungkin setelah dia dicalonkan resmi oleh PDIP sebagai capres, nah mungkin jarak ini terbangun lagi nih. Ya kan, gua ada capres apa urusannya. Kan gitu. Nah, itu yang membuat komunikasi itu antar satu faksi dengan faksi yang lain itu semakin tebal jaraknya itu, ya, semakin jauh. Nah, oleh karena itu saya melihat kalau Mbak Puan ini kan memainkan dengan pendekatan soft ya. Nah, jadi dia mencoba melakukan pendekatan, menghadiri acara-acara tim Prabowo, kemarin buka puasa di rumahnya siapa? Rosan misalnya ya. Kemudian mungkin dia membuka peluang besar agar Prabowo bisa ketemu Ibu Mega karena memang tidak ada problem gitu. Wajar saja kan gitu. Nah, jadi di sini kan orang berpikir bagaimana Ibu Mega itu tidak suka betul sama Jokowi. Bahkan lebih ketidaksukaannya melebihi SBY, terhadap SBY. Ya. Tetapi kan orang berpikir bagaimana Jokowi nih, apakah merasa ditinggalkan ketika Prabowo ketemu sama Ibu Mega. Orang kan mengatakan, oh ini kalau ketemu berarti ini Jokowi. Nah itu juga. Nah, tapi menurut saya enggak. Menurut saya biasa. Ini kan orang sudah senior semua, udah paham gitu loh. Nah, kadang-kadang kita ini pengamat, ya, melihat ini terlalu serius gitu loh. Enggak ada. Soalnya kan ada yang gini juga Bang, ada yang bilang pokoknya bagi PDIP, setidaknya elit-elitnya lah, itu mereka nggak ada masalah dengan Prabowo. Tapi pokoknya yang bermasalah itu mereka itu dengan Jokowi gitu. Jadi upaya merekatkan dengan Prabowo dan Megawati itu otomatis jarak dengan otomatis Jokowi akan membuat Jokowi teralienasi gitu. Itu kan ada yang membaca seperti itu. Menurut Bang Zulfan itu enggak. Bu Mega juga enggak berpikir seperti itu. Kamu berkawan sama saya, ya silakan berkawan sama yang lain. Enggak ada masalah. Ya artinya kan begitu. P3, oke, kamu PKB, P3 bersama saya. Tapi kamu komunikasi sama SBY silakan aja. Itu kan urusan saya dengan SBY. Ini kan urusan saya dengan Jokowi, bukan urusan kamu dong. Nah, jadi Bu Mega itu kalau hal gitu nggak ada. Pikiran-pikiran jahatnya itu. Ini saya tangkap ya, kita orang nggak harus tahu. Ibu Megawati itu nggak ada pikiran jahat. Itu betul-betul dia bisa intrik, rekayasa, itu nggak ada di pikiran. Makanya sering dibohongi oleh orang yang dia percaya. Laksamana bohongi dia, Rini bohongi dia, ya kan? Banyak lagi orang-orang lain yang dia percaya membohongi dia. Nah, jadi Bu Mega ini karena apa? Karena dia orangnya jujur. Integritasnya tinggi sekali. Ini orang nggak tahu nih Mas. Dipikir Mega ini politician yang rekayasa sana, rekayasa sini. Nggak ada itu di pikiran dia, itu nggak ada. Dia loss saja. Kalau udah percaya, udah percaya. Nggak pernah dia bilang kamu intrik sana, intrik sini, nggak ada. Tapi pada saat yang sama kalau dia Bu Mega misalnya hatinya tergores yang terluka banget gitu, itu susah ini ya. Susah untuk ya kayak misalnya dengan SBY, dengan Jokowi menurut Bang Zulfan juga berat, susah. Lebih berat dari dengan SBY. Jadi kalau Ibu Mega antara Jokowi dengan SBY lebih berat nih Jokowi ini. Karena dianggap kan orang dalam kan. Orang dalam tuh lebih sakit lagi kan. Dan ini kan di-feeding terus supaya semakin tebal itu ketidaksukaan Ibu Mega kepada Jokowi. Tapi kan dia tidak ada rekayasa misalnya, kamu pura-pura aja nih, kita main dua kaki. Mbak Mega tuh nggak begitu. Saya tahu betul, aduh. Ini kalau orang tahu ya, saya komunikasi sama dia boleh dibilang 7 tahun. Ya kan? Dari tahun 76
E96 efektifnya ya, sampai 2004 kan. Dan pengertian komunikasi itu adalah betul-betul intens. Jadi inner circle ya, Bang Zulfan ya. Saya tidak pernah ditunjuk